Dorongan penguatan sektor pariwisata kembali disuarakan anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin. Dalam sebuah forum diskusi di Batam, Wahyu menegaskan perlunya terobosan besar agar pariwisata mampu menjadi penopang utama perekonomian daerah. Wahyu menilai target kunjungan wisatawan Kepulauan Riau yang masih berada di kisaran 2 juta lebih per tahun terlalu rendah. Dengan kedekatan geografis serta akses internasional yang kuat, Kepulauan Riau dinilai memiliki peluang besar untuk menggandakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga memaparkan kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan signifikan, di mana APBD Kepri tahun 2026 turun dari 3,9 triliun rupiah menjadi sekitar 3,55 triliun rupiah. Dan setelah dikurangi beban utang, anggaran efektif hanya berkisar 3,3 triliun rupiah. Kondisi ini membuat pemerintah harus lebih inovatif dalam menggerakkan ekonomi, termasuk sektor pariwisata. Ini sudah dibahas ya, karena menunggu permen yang baru sehingga ini tertunda. Insya Allah 2026 ini akan mulai kita bahas ya, dan sambil menunggu permen yang memang betul-betul tepat gitu, seperti itu. Tapi kalau memang permennya belum selesai di 2026 maka paling lambat 2027 ya. Ini juga saya mendorong pengennya lebih cepat, karena sebelum permen pun harusnya kita membahas dulu di awal. Ketika permen itu jadi nanti tinggal penyempurnaan saja, sehingga ini ada masukan-masukan, ada input dari teman-teman masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Rencana induk pariwisata ini sisinya adalah di mana tempat destinasi-destinasi wisata yang memang ditetapkan. Misalkan di Kota Batam, mungkin salah satunya di Sungai Beduk, misalkan Tanjung Piayu atau Piayu Laut menjadi destinasi wisata kuliner misalkan nasional, atau nanti di Jembatan Satu Barelang itu dijadikan destinasi wisata apa. Kemudian di tempat-tempat yang lain juga sama, sehingga ini ditetapkan oleh pemerintah dan tentu pemerintah akan hadir di situ untuk membangun sarana dan prasarana. Termasuk tadi ada permintaan dari Pak Guyuban bagaimana mereka bisa perform menampilkan tarian-tarian atau kesenian-kesenian daerahnya. Ini kan harus ada nih dalam perdanya di mana yang harus dilakukan. Jangan sampai nanti dilakukan hanya di Bengkong saja, kemudian atau di Batam Center. Jadi ada penetapannya gitu, yang harus betul-betul dilaksanakan. Karena kami selalu turun ke masyarakat ini di lokasi-lokasinya, di kecamatan-kecamatan atau di kabupaten kota, ini ada destinasi, ada tempat wisata yang memang bagus, sehingga itu kami dorong mereka menyurati kami langsung, baik itu dari tingkat RT RW melalui kelurahan dan camatnya, bahwa ini layak untuk dijadikan daerah wisata. Termasuk di Batam kan ada wisata bakau dan segala macam. Ini juga perlu mereka mengajukan ke pemerintah kota dan kami akan membahas itu. Sehingga kalau sudah ditetapkan pariwisata, ini tidak bisa digabung-gugat lagi. Dan ini ketetapannya paling bisa 5 tahun baru bisa diganti atau direvisi gitu. Tapi ini berlaku sampai 20-40 tahun. Sementara itu, praktisi pariwisata Surya Wijaya menyoroti minimnya destinasi berbasis budaya di Batam, yang mendorong lahirnya kampung tematik, panggung seni, dan sentra kuliner tradisional agar wisatawan tidak hanya singgah, tetapi juga tinggal lebih lama dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Forum diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku industri wisata dalam memperkuat pariwisata Kepulauan Riau. Upaya ini sekaligus menjadi momentum menjaga pergerakan ekonomi daerah di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Batam.